Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan, mencurahkan berbagai karunia, kenikmatan, rahmat kepada seluruh manusia, tidak terkecuali manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun manusia yang tidak beriman kepadanya. Oleh karena itu, dengan sebuah kesadaran kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah saja memiliki keagungan dan kekuasaan yang tidak terbatas, hendaknya kita selalu bersyukur kepadanya. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari hati sampai kita mewujudkan dalam bentuk perbuatan lahiriah maupun batiniah, dipastikan Allah akan memberikan penambahan berbagai karunia-Nya. Sekaligus Allah akan menurunkan keberkahan demi keberkahan di dunia maupun di akhirat. Tidak terlupakan, marilah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan risalah Allah, yang mengorbankan seluruh jiwa, harta, kemudian dibersama oleh para sahabat dan tidak ketinggalan para keluarganya. Mudah-mudahan Allah menempatkan para kedudukan yang terpuji, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di sini merasakan kenikmatan berislam. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah di dalam beriman, berislam, dan pada akhirnya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai ayat dan tersebar di dalam berbagai surat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan di kesempatan ini saya mencoba mengutip di dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia termasuk bangsa jin
tidak lain dan tidak bukan semata-mata bukan sekedar diciptakan tapi kemudian dibiarkan berjalan dengan hawa nafsunya, dengan pikiran sendiri, tapi ada petunjuk yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Tidak hanya itu, Allah juga menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kepada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Dawud kitab Zabur, dan kepada Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran sampai sekarang dari diturunkan pertama kali sampai sekarang Al-Quran tidak mengalami perubahan. Sama yang dibaca Rasulullah, yang dibaca, yang dipelajari oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang terdahulu sampai kepada kita, bahkan di akhir zaman, Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan. Pesannya sama, petunjuknya sama, perintahnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi ayat selanjutnya Allah melanjutkan, ma'uridu minhum meriskin wa ma'uridu ayyutaimun. Hai manusia, aku perintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ma'uridu, tidaklah aku membutuhkan minhum daripada mereka, yaitu manusia dan jin, meriskin daripada rizki, wa ma'uridu ayyutaimun, dan tidaklah aku menghendaki manusia dan jin untuk memberikan makanan. Karena Allah adalah sang pencipta semesta, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Allah yang menciptakan. Dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas, keagungan, kekuasaan. Itu berarti Allah tidak membutuhkan makhluknya. Tapi kebalikan, mafhum penafsiran ayat ini adalah justru yang membutuhkan adalah manusia dan jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah hanya beribadah. Tapi kemudian Allah tidak membiarkan. Allah memenuhi kebutuhan panjenengan dalam bentuk rezeki, makanan, pakaian, rumah, pasangan, anak, dan ini yang dibutuhkan oleh manusia. Sawah, kebun, dan seterusnya. Dari fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, Allah sudah sediakan. Dan tugas panjenengan adalah hanyalah illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari penjelasan Abu Zakaria Syarifuddin An-Nawawiyah di dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Ketika beliau menyetir ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, ma'uridu minkum min rizkin, dan seterusnya. Beliau memaknai dengan sebuah ungkapan yang paling indah. Dalam penafsirannya, ungkapan yang paling indah, manusia yang paling bijaksana, dia memiliki kebijaksanaan, tidak hanya kebenaran tapi ketepatan. Itu yang dimaksud dengan kebijaksanaan. Ada keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah orang yang bijaksana. Tetapi yang dimaksud dalam kaitannya dengan ayat ini menurut Imam An-Nawawi, orang yang bijaksana adalah orang yang mau dengan sepenuh hati dan kesadaran beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu diorientasikan untuk beribadah kepadanya. Jadi aktivitas, perbuatan, kegiatan selalu diorientasikan memiliki nilai sebagai ibadah kepadanya. Kemudian yang selanjutnya beliau menyatakan, orang yang cerdas, manusia yang pintar adalah orang yang bersikap zuhud. Karena Allah memenuhi kebutuhan manusia. Allah tidak akan pernah membiarkan, dicukupkan, diberikan, besar maupun kecil, Allah yang menentukan. Maka oleh karena itu sikap kita terhadap dunia adalah bersikap zuhud. Dan itu adalah orang yang cerdas. Menurut Imam An-Nawawi berdasarkan ayat ini. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan manusia dengan Allah, sikapnya adalah beribadah kepadanya dengan kesadaran dan keyakinan. Terhadap dunia, manusia dengan dunia adalah bersikap zuhud. Zuhud sini yang dimaksud adalah berpaling dari hatinya. Tidak mencintai dunia secara berlebihan sampai kemudian melupakan Allah, lupa kepada akhirat, dan lupa kepada tuntunan perintah petunjuk di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Imam An-Nawawi menyetir untuk memperkuat pernyataan beliau dalam menginterpretasikan terhadap ayat ini. Ada sebuah ungkapan syair, beliau menyatakan, sesungguhnya manusia yang cerdas bagi Allah, bukan bagi manusia, tapi bagi Allah, manusia yang cerdas adalah mereka yang melepaskan dunia dari hatinya, bukan dari genggamannya, dan takut kepada fitnah dunia. Mereka selalu waspada. Andai saja mereka sadar bahwa dunia bukan negeri yang abadi, niscaya mereka menganggapnya laksana lautan yang tidak bertepi, yang luas, dan menggunakan amal soleh sebagai bahtera. Maka oleh karena itu kita adalah manusia yang diandaikan, diibaratkan seperti di atas, yang berlayar di atas lautan, yang kemudian kita mengemudikan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah. Beriman dan beramal saleh adalah bagian daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan moral, pesan yang berharga yang harus kita pahami sebagai bentuk peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidup manusia bukan sekedar bermain, tapi adalah bagaimana kita mewujudkan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim.